Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali, maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali, maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Hanafi. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali, karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah apa tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim adalah sultan. Ada perempuan mu'allab masuk Islam, ayahnya tak Islam, abangnya tak Islam, pamannya tak Islam. Siapa walinya? Walinya adalah Sultan Syarif Qasim. Fas-sultan, Sultan Syarif Qasim, waliyun man la waliyalaha. Jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Sultan Syarif Qasim menikahkan dia. Tapi kita sekarang tinggal di negara Republik Indonesia. Sultan Langkat, Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Siak, Sultan Pelelawan, semua sultan-sultan Melayu menyerahkan kekuasaannya ke Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno disebut sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah. Dia adalah ulil amri. Waktu gonjang-ganjing dulu zaman Belanda, dia ditetapkan sebagai ulil amri. Dia mengangkat menteri agama sebagai pelaksana. Menteri agama mengangkat kepala kanwil di tingkat provinsi, provinsi mengangkat lagi kandepak di tingkat kabupaten kota, kandepak mengangkat kua di tingkat kecamatan. Maka kua adalah wali hakim. Paham? Kau nikah kemarin siapa walinya? Aku walinya wali hakim. Siapa wali hakimnya? Pak Kua. Pak Kua bukan sultan. Bingung ya, kalau gitu tak salah aku kemarin. Ini ceritanya panjang. Sultan-sultan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Diangkatlah Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat Kua. Kua itu sebagai representasi hakim. Itulah maka orang yang tak punya wali dinikahkan oleh Pak Kua. Itulah mengapa tak ada Kua perempuan. Paham? Ini mesti dijelaskan sejarahnya. Kalau tidak nanti orang bingung. Ini ada nilai historis dan fikih di dalamnya. Tiga, bagaimana kalau ternyata perempuan yang janda tersebut masih punya wali? Wali urutannya yang paling dekat ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, abang ayah, adik ayah. Saudara kandung ayah. Saya adik, saya laki-laki. Dia punya anak perempuan. Kalau tak ada adik saya itu, tak ada saudara kandungnya, maka sayalah yang mewalikan dia nikah. Adik saya itu meninggal, keponakan saya yang laki-laki, saudara kandung meninggal, saya pun meninggal, Sami dan Hazik mewalikan dia. Begitu urutan perwaliannya. Apakah boleh perempuan yang sudah janda memilih walinya sendiri? Kalian pikir ini pemilihan kades? Wali itu ada urutannya. Tapi boleh wali itu beralih karena musafir jauh, atau wali itu mewakilkan ke wali lain. Itu ada aturan hukumnya, bukan asal-asal. Jangan mau nikah siri. Perempuan-perempuan, kakak-kakak, jangan kalian mau nikah siri. Karena kalau kalian nikah siri, tiba-tiba laki-laki itu pergi, tak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Sampai mati kalian tak bisa berlaki lagi. Macam mana kalian mau cerai? Tapi kalau kalian nikah
dengan hukum, pergi dia. 6 bulan dia pergi, kalian pergi ke pengadilan agama. Karena dia sudah baca sirat taklik waktu akad. Kalau saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau dia menyakiti fisik, dia datang ke pengadilan, maka hakim menjatuhkan. Ini banyak laki-laki tak ingat waktu membacakan sirat taklik itu. Sirat taklik itu dibuat untuk menyelamatkan kalian perempuan. Paham? Baru nikah, kelepak biru sebelah. Kemana kalian mau menuntut? Nikah siri. Kemana kalian mau menuntut? Nikah siri. Tapi kalau kalian nikah surat, langsung kalian buat surat laporan. Bisa. Tak pulang-pulang, laporkan. Malang tak dapat tolak, untung tak dapat diraih. Habis akad, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Sah. Mati dia. Gimana kalian dapat warisan? Rupanya dia punya bini pertama. Bininya garang. Harta warisanku mana? Kau tak dapat. Karena kau tak resmi. Tak dapat. Tapi kalau kau nikah secara hukum, maka kau bisa menuntut ke pengadilan. Dapat hak. Jangan mau nikah siri. Ingat perempuan. Kalian rugi. Kalau laki-laki ini setuju aja itu. Orangnya apalah. Saya nih kalau ceramah yang saya selamatkan itu perempuan. Saya selalu melihat perempuan adalah anak saya, perempuan adalah adik saya, perempuan adalah emak saya, perempuan adalah makcik saya. Maka selalu saya ceramahkan perempuan. Jangan mau kalian pacaran, jangan mau kalian digonceng orang, jangan mau kalian dibawa nonton, disuntikkannya dari bawah nanti obat tidur, macam-macam dibuatnya. Nanti kalian susah perempuan, kalian anakku, kalian keponakanku. Tak cukup berita-berita ini sudah. Kenalan di Facebook, diundang ke kos-kosan, sampai kos-kosan kasih minum sakit kepala, dikerjainya, difotonya. Habis itu diancam nanti kalau kau macam-macam, ku share ini ke WhatsApp. Tak ngerti, dibunuhnya, diambilnya duitmu. Mau juga kau lagi pacaran, perempuan bodoh. Untuk apa Ustaz ceramah begini keras nih? Menyelamatkan anak perempuan kita. Harkat martabatmu jaga wahai perempuan. Karena kalau perempuan baik, insya Allah anaknya akan jadi baik. Saya banyak ketemu orang baik karena perempuan baik. Suami ini sebetulnya tak terlalu, tapi karena istrinya baik. Jadi kalau perempuan ini baik, suami jadi baik, anak jadi baik, cucu jadi baik. Itulah mengapa saya buat pesantren yang di sini untuk perempuan. Supaya perempuan ini hafal Quran, dia berijazah, dia punya keahlian. 3 tahun pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ngapal Quran aja, tak diganggu. Tahun keempat, baca kitab. Tahun kelima, praktek. Tahun keenam, life skill. Kursus menjahit. Supaya nanti dia, rupanya bakatnya di menjahit. Bisa menjahit baju sekolah. Paling tidak, baju lakinya hari raya bisa dijahitnya sendiri. Kursus kuliner. Rupanya dia punya keahlian memasak. Bisa dia punya catering. Ada usaha dia. Semua kita ajarkan. Supaya apa? Supaya perempuan mandiri, berilmu. Supaya anaknya baik. Itu tujuannya.